Sahabat GKPS TV yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Datanglah Tuhan memberkati kami, memberkati hati dan pikiran kami, memberkati pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami. Amin. Sahabat GKPS TV yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Roh Allah ada padaku, oleh karena Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Ia telah mengutus aku untuk merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari sengsara. Sahabat GKPS TV yang terkasih, Alkisah, ada seorang bapa yang bijak dan seorang anak yang selalu mengeluh dalam hidupnya. Satu hari si anak bertanya kepada si bapak, "Apakah Bapak tidak ada kesulitan dalam hidup ini? Kok bisa hidupnya tenang-tenang saja?" Si bapak yang bijak berkata, "Hidup ini sama seperti minum secangkir jus yang pahit. Siapapun yang meminumnya pasti mengatakan jus itu pahit." Kemudian si bapak memasukkan secangkir jus pahit ke dalam satu wadah air minum yang besar. Setelah diaduk, lalu si bapak memberi secangkir air kepada anaknya. "Silakan minum," katanya. Kemudian bertanya kepadanya, "Masih pahit?" Si anak menjawab, "Tidak." "Ya," kata si bapak yang bijaksana, "hidup ini seperti itu juga. Setiap kita mengalami hal yang pahit, kita harus mampu menyelesaikannya dengan baik. Rasa pahit sangat menyakitkan. Tapi kalau kita mampu menempatkannya pada tempat yang lebih luas, tempat yang cocok, kita tidak akan merasakan pahitnya. Jadi perluas pandangan dan pikiran kita untuk kasih karunia Tuhan. Maka setiap saat kita akan berada pada suasana yang sukacita. Sahabat GKPS TV yang terkasih, Yesaya diutus Tuhan untuk menghibur dan menguatkan bangsa Israel agar tetap percaya kepada Tuhan. Adalah sangat sulit bagi Yesaya menghadapi bangsa yang sedang kecewa. Israel berharap setelah mereka kembali dari pembuangan ke Yerusalem, mereka menikmati hidup yang bahagia, beribadah di rumah ibadah, ladang atau pekerjaan sudah tinggal panen, dan kekerabatan akan penuh dengan kedamaian. Namun, yang mereka dapatkan adalah kota yang sudah hancur, rumah ibadah yang tidak terawat, dan persaudaraan yang sudah tidak terlihat. Semua mementingkan diri sendiri. Mereka ada dalam situasi yang sangat kecewa. Bagaimana cara Yesaya menghadapi situasi itu? Yesaya tidak mengandalkan kemampuan, kebolehan, dan kuasanya. Yesaya mengandalkan Tuhan dan mengenal diri sebagai utusan Tuhan. Tuhan, Roh Tuhan ada padaku. Yesaya percaya bahwa bekerja dengan kekuatan diri sendiri akan menimbulkan kekecewaan. Tapi bekerja mengandalkan Tuhan akan menghasilkan yang sempurna atau membuahkan sukacita. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Yesaya sangat prihatin melihat orang-orang yang kecewa. Dan Yesaya mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menolong mereka. Sahabat GKPS TV yang terkasih, untuk menghadapi orang yang kecewa adalah pekerjaan yang sulit sampai hari ini. Pekerjaan yang sangat membutuhkan iman yang teguh, kesabaran, dan ketabahan yang dari Tuhan agar tidak menambah kekecewaan sama seperti Yesaya. Tuhan Yesus mengutus kita untuk pergi menyampaikan kabar baik ke seluruh dunia. Sama seperti Yesaya, menyampaikan bahwa Roh
Tuhan ada pada kita. Kita adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari sengsara. Saudara, dunia kita mungkin sedang kecewa, sedang merasakan ketakutan dan kesulitan yang seolah-olah tiada henti. Israel kecewa karena mereka lupa akan kasih Tuhan. Kita mungkin juga kecewa karena kita melupakan Tuhan dalam kehidupan ini. Roh Tuhan ada padaku. Inilah yang menguatkan kita dalam setiap aktivitas kita. Apakah meneruskan pekerjaan yang masih tersisa dari kemarin atau memulai hal-hal yang baru? Saudara, sama seperti Yesaya, kita selalu berkata, Roh Tuhan ada padaku. Selalu memandang cinta kasih Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Dan ingat bahwa pekerjaan, kesempatan, perjalanan hari ini adalah yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Yang artinya Tuhan bersedia untuk menolong kita. Jadi jangan kita sia-siakan kesempatan ini dengan cara mengandalkan diri sendiri. Hari ini adalah hari untuk memberikan pengharapan. Hari ini adalah hari untuk memberi kesembuhan. Hari ini adalah hari untuk memberitakan keselamatan dan hari menyatakan sukacita dari Tuhan. Itu semua karena ada Roh Tuhan di dalam kita. Jadi jangan lemah, tetap semangat, jangan kendor sampai akhirnya. Selalu mengandalkan Tuhan. Kita tahu keselamatan dan pembebasan yang direncanakan Tuhan adalah hidup sukacita. Mereka yang lemah akan dikuatkan, yang diremehkan akan ditinggikan, yang tertindas akan diangkat dan diakui sebagai bangsa yang diberkati. Dan pelaku yang tidak berperilaku dalam keadilan akan mendapat malu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan biarlah menjadi kekuatan bagi kami di mana kami akan melangsungkan kehidupan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. GKPS